Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang anatomi dan morfologi bunga. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nuraini Maisyarah dengan NIM 19080866060 sebagai presentator merangkap moderator. Dan ada dua rekan saya. Yang pertama ada Wahyunitri Ernawati dengan NIM 19080866058. Yang kedua ada Muhammad Lutfi Al-Ishaki dengan NIM 19080866059. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan struktur, morfologi, dan tipe bunga pada beberapa macam spesies. Yang kedua, menjelaskan struktur anatomi bagian-bagian bunga yaitu putik dan benang sari. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam tipe polen. Yang keempat, menjelaskan tipe bunga tunggal dan majemuk. Dan yang kelima, menjelaskan struktur sporangium pada tumbuhan paku. Oke, bagian yang selanjutnya yaitu kelopak. Nah, kelopak ini tuh terbagi atas lepas atau tidak lepas. Nah, lepas atau tidak lepas itu jika daun-daun kelopak yang satu dengan yang lainnya itu benar-benar terpisah satu sama lain dan tidak saling berdekatan. Nah, melihat simetrinya itu bentuk kelopak bermacam-macam, dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada yang beraturan dan juga setangkup tunggal. Nah, beraturan ini itu meliputi bintang, tabung, terompet, mangkuk atau buyung, corong, dan juga lonceng. Sebelum kita masuk ke anatomi dan morfologi bunga, mari kita kenali dahulu apa itu bunga. Bunga adalah hasil modifikasi suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya itu nanti disesuaikan kepada kepentingan tumbuhan masing-masing. Fungsi bunga pada tumbuhan bisa sebagai alat perkembangbiakan generatif, bisa pula sebagai wadah menyatunya gamet mikrospora dan makrospora yang nantinya akan menghasilkan biji. Spermatopita terbagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama adalah Angiospermae dan yang kedua adalah Gymnospermae. Angiospermae sendiri mempunyai ciri khas yaitu bunga. Bunga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada ovarium, ovulum, dan carpella. Ovarium itu yang akan menjadi bakal buah, ovulum itu yang akan menjadi bakal biji, dan carpella yang akan membentuk ruang bakal buah. Yang selanjutnya ada Gymnospermae. Gymnospermae mempunyai ciri khas yaitu mempunyai strobilus. Strobilus sendiri adalah kumpulan daun tenda bunga yang tersusun spiral pada sumbu bunga. Bunga adalah daun dan batang yang termodifikasi. Termodifikasinya ini disebabkan oleh hasil sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan oleh faktor genetik dan lingkungan, seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Bagian vegetatif bunga ada pedicellus atau tangkai bunga, ada receptacle atau ujung tangkai, ada periantium atau perhiasan bunga, ada calyx atau kelopak bunga, ada corolla atau mahkota bunga, ada perigonium atau tenda bunga. Bagian-bagian generatif bunga terdiri dari androecium dan gynoecium. Androecium sendiri tersusun dari filamen, antera, dan polen. Dan gynoecium terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat sendiri pada gambar di PPT.
Kita masuk ke bagian pertama pada morfologi bunga, ada tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang masih jelas terlihat batangnya. Di atasnya sering terdapat daun peralihan, yaitu daun yang menyerupai dan berwarna hijau, seolah-olah merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Yang selanjutnya ada pangkal atau reseptikulum, yaitu ujung tangkai yang sering melebar sehingga daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian dari bunga yang biasanya tampak duduk menyatu membentuk lingkaran. Bagian-bagian dasar bunga atau reseptakulum tadi, pangkal bunga, terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah pendukung tajuk bunga atau antofer, yaitu bagian dasar bunga yang tempat duduknya daun-daun tajuk bunga. Yang selanjutnya ada pendukung benang sari atau androfer, yaitu bagian dasar bunga yang seringkali meninggi atau memanjang yang menjadi tempat duduknya benang sari. Yang selanjutnya ada pendukung putih atau ginafor, yaitu bagian yang meninggi pada dasar bunga yang khusus menjadi tempat duduknya putih. Bentuk dasar bunga ada beberapa macam, ada yang rata, ada yang seperti cawan, ada yang menyerupai kerucut, ada yang membentuk mangkuk. Kemudian kelopak lepas atau bebas yang setangkup tunggal itu dapat kita jumpai pada kelopak yang bertaji, misalnya pada bunga pacar air. Kemudian kelopak yang berbibir, misalnya pada bunga salvia. Nah, kelopak yang berbentuk seperti kupu-kupu, misalnya bunga kacang tanah. Ada juga bertopeng dan berbentuk pita. Nah, kemudian hiasan bunga yang selanjutnya yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga. Tajuk bunga atau mahkota bunga itu hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak, umumnya lebih besar dengan warna yang indah, menarik, dengan bentuk susunan yang bagus, dan kadang memiliki bau yang harum. Daun-daun mahkota bunga itu berdasarkan sifatnya berbeda-beda menjadi 3, yaitu berekatan, lepas atau bebas, dan daun-daun tajuk yang tidak ada atau sangat kecil. Nah, kemudian hiasan bunga selanjutnya yaitu tenda bunga atau perigonium. Jadi tidak semua bunga itu mempunyai hiasan bunga yang jelas antara kelopak dan juga tajuk bunganya. Jadi ada bunga yang memiliki kelopak dan tajuk bunga yang kurang dapat dibedakan, seperti itu. Nah, jadi bunga yang seperti itu dinamakan tenda bunga atau perigonium. Nah, ada sepala dan juga petala. Anatomi sepala dan petala itu mirip dengan daun. Lapisan epidermis sepala dan petala tersusun atas beberapa lapisan sel yang isodiametris. Bagian mesofil biasanya tidak terdiferensiasi sempurna menjadi palisade dan bunga karang. Oke, selanjutnya tipe-tipe bunga berdasarkan ada dan tidaknya komponen-komponen bunga. Itu terbagi menjadi 4 ya, bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Bunga lengkap itu ketika bunga itu mempunyai semua komponen, baik itu utama maupun komponen tambahan. Kemudian bunga tidak lengkap jika dalam satu bunga itu ada satu atau lebih komponen yang tidak ada. Kemudian bunga sempurna itu dia itu mempunyai komponen utama yang lengkap, yaitu putih dan benang sari, tetapi ada 1-2 komponen yang tidak lengkap. Kemudian ada bunga yang tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja. Nah, jadi bunga yang tidak sempurna itu menjadi bunga yang hanya berkelamin jantan atau berkelamin betina. Bisa dia di slide PPT ya teman-teman. Contoh bunga yang lengkap itu ada bunga sepatu. Bunga yang tidak lengkap ada bunga kamboja. Bunga yang sempurna bunga mawar. Kemudian bunga yang tidak sempurna ada pada bunga pepaya. Kemudian ada tipe-tipe bunga berdasarkan fusi atau bergabungnya komponen-komponen bunga. Nah, tipe-tipe bunga ini tuh terbagi atas banyak sekali bagian, seperti bunga polycephalus.
jika daun kelopaknya itu terpisah bebas. Kemudian ada bunga Gamosepalus jika daun kelopaknya itu berekatan membentuk tabung daun kelopak. Ada bunga Polypetalus jika daun mahkotanya itu terpisah bebas. Ada bunga Gamopetalus jika daun mahkotanya itu berekatan membentuk tabung daun mahkota. Kemudian ada bunga Apocarp jika daun buah itu satu atau lebih dan masing-masing terpisah. Ada bunga Sincarp jika daun buah dua atau lebih membentuk bakal buah tunggal. Kemudian ada bunga Epitel jika benang sari itu muncul dari daun mahkota. Ada bunga Gamofilamentum jika tangkai sari itu bergabung membentuk tabung tangkai sari. Contohnya Papilinosae. Ada bunga Gamonthera jika kepala sari bergabung membentuk tabung kepala sari. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe bunga berdasarkan letak bakal buah pada dasar bunga, dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada bunga Superus atau Nipogynous, ada bunga Semi-inverus atau Perigonius, ada bunga Inverus atau Epigynous. Nah, bunga Superus jika bakal buahnya itu menumpang pada dasar bunga. Bunga Semi-inverus jika bakal buahnya itu terletak agak tenggelam dari dasar bunga. Kemudian ada bunga Inverus jika bakal buahnya itu tenggelam pada dasar bunga atau bunganya itu dasar bunga itu seperti cawan seperti itu. Di slide PPT teman-teman bisa melihat ya, ada perbedaan-perbedaan bentuknya itu secara jelas ya. Kemudian selanjutnya ada tadi berdasarkan letak bakal buah dan juga pada dasar bunga. Contohnya itu bunga Superus terletak pada bunga johar, bunga Semi-inverus kepada bunga bungur, dan bunga Inverus pada bunga daun kaki kuda. Materi selanjutnya adalah anatomi bunga. Anatomi bunga yang pertama yang akan kita bahas adalah androecium atau alat kelamin jantan yang biasa kita sebut dengan benang sari. Nah, bagian-bagian dari androecium adalah tangkai sari atau filamen, kepala sari atau antera, dan serbuk sari atau polen. Pada anatomi bunga bagian benang sari terdapat epidermis pada tangkai sari yang diliputi oleh kutikula. Pada berbagai jenis tumbuhan mungkin juga mempunyai trikoma. Tangkai sari ini terdiri atas jaringan parenkim dengan sel-sel yang bervakuola nyata dan ruang-ruang antar sel yang kecil. Pada Angiospermae yang mempunyai 4 kotak spora, di antara keempatnya itu terdapat jaringan steril yang dilewati jaringan vaskuler. Nah, di bawah epidermis terdapat lapisan endothelium yang berperan dalam proses pembukaan kepala sari. Di sebelah dalam terdapat struktur tapetum yang berhubungan langsung dengan ruang kotak spora. Fungsinya dalam pembentukan mikrospora dan memberi makan spora yang terbentuk. Anatomi bunga selanjutnya adalah putik atau gynaecium yang merupakan alat kelamin betina untuk tumbuhan Angiospermae. Nah, putik biasa disebut dengan carpella. Bagian-bagian putik ada stigma, yaitu kepala putik, dan stilus, tangkai putik, juga ada ovarium, yaitu bakal buah. Tangkai putik merupakan bagian karpel yang memanjang ke atas ke arah distal. Jaringan stilus bersifat parenkim dan ditembus oleh berkas pembuluh angkut. Pada kebanyakan Angiospermae, stilusnya padat dan jaringan di tengah terspesialisasi menjadi jaringan transmisi yang memasok zat hara bagi tabung sari yang tumbuh melaluinya. Pada saat menerima serbuk sari, putik mengeluarkan sekret yang banyak, sehingga pada kondisi ini stigmanya disebut stigma basah. Fertilisasi atau penyerbukan. Apa sih fertilisasi? Fertilisasi adalah penyatuan gamet jantan dan betina yang bekerja untuk menghasilkan zigot atau sel telur yang dibuahi. Selanjutnya adalah macam-macam tipe polen. Nah, unit polen maupun spora dapat
lepaskan tumbuhan dalam bentuk monad atau tunggal, diet atau ganda 2, tetrat atau ganda 4, dan poliat atau banyak atau bisa bergerombol juga. Nah, sedangkan bentuk polen tetrat dibedakan lagi menjadi 5, yaitu tetrahedral, tetragonal, romboid, tetrat silang, dan dekusata. Dan bisa dilihat di gambar sebelahnya ya. Selanjutnya, berdasarkan jumlah bunga, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbunga tunggal yang biasa disebut planta uniflora. Yang kedua ada tumbuhan berbunga majemuk atau berbunga banyak yang biasa disebut planta multiflora. Rangkaian bunga majemuk dikenal sebagai antotaksis atau inflorescentia. Jumlah bunga pada tumbuhan bisa sangat banyak. Berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama terpencar atau terpisah-pisah yang bisa disebut flores sparsi, misalnya pada bunga kembang sepatu. Yang kedua ada berkumpul membentuk rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Contohnya adalah bunga mangga. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga pada ujung batang atau cabang yang bisa disebut flos terminalis. Nah, yang kedua ada bunga di ketiak daun atau flos axillaris. Materi selanjutnya adalah sporangium pada tumbuhan paku. Spora tersusun dalam sporangium. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk susunan sporangium pada tumbuhan paku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sorus, yaitu sporangium yang terletak di permukaan daun. Yang kedua sinangium, yaitu sporangium yang terletak di ketiak daun. Yang ketiga strobilus, yaitu kumpulan sporangium di ujung batang atau cabang batang. Yang keempat ada sporokarpium, yaitu sporangium yang terletak dalam badan buah. Adapun bagian-bagian sporangium adalah yang pertama ada anulus, yang kedua ada dinding lateral, yang ketiga ada sel bibir, yang keempat ada sporangiovo, dan yang kelima ada stomium. Itulah pemaparan dari kami mengenai anatomi dan morfologi bunga. Apabila ada kekurangan, kami kelompok 11 mengucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.